Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Junedi dari SMKN 1 Sangatta Utara, calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Berikut ini merupakan video aksi nyata diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wa syarika lahu wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru rekan-rekan yang sangat berbahagia serta kami hormati pula. Pertama-tama alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk hadir di acara kami ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, tanpa dukungan Bapak sekolah kemudian Bapak Ibu guru semuanya, acara ini tidak mungkin berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, permohonan maaf dari kami, saya dan Ibu Farida harus menyita waktunya kurang lebih sejam ke depan yang harus digunakan untuk istirahat. Kami sita waktunya sedikit untuk ikut dalam acara diseminasi aksi nyata yang merupakan tugas kami di program guru penggerak angkatan ke-11. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiseminasikan budaya positif ya, yang sudah kami lakukan beberapa waktu ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai acara, insya Allah pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abu Bakar yang kami hormati. Sebelumnya kami sampaikan bahwa dari awal sampai saat ini dukungan beliau kepada kami sangat luar biasa, supportnya luar biasa, dan oleh itu kami sangat mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa membuang waktu lagi, kami persilakan ke Bapak ke sekolah untuk memberikan arahan, sambutan, atau mungkin sedikit motivasi kepada kami dan juga kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah ini kesempatan bagi kita bernilai ibadah insyaallah, karena dua saudara kita Pak Santar dan Bu Farida akan mendiseminasikan budaya positif. Dan tentunya juga bukan cuma sampai diseminasi, tetapi sampai aksi nyata. Nah, di program guru penggerak ini budaya positif itu masuk di dalam modul 1.4. Jadi guru penggerak ini cuma 3 modulnya, cuma dalam satu modul itu ada titik-titiknya banyak. Ya. Dalam artian apabila sudah sampai di fase ini berarti sudah mau mencapai fase titik puncak, titik jenuh. Ya. Tapi kalau sudah melewati titik jenuh, turun itu sudah mulai landai, bahkan terasa mendalam, bahkan terasa menyedihkan, karena kita sudah mau menyelesaikan program guru penggerak itu. Itu bagi teman-teman yang melaksanakan, mengikut dan serta dalam program guru penggerak. Nah, budaya positif itu tentu mengandung nilai-nilai, mengandung keyakinan, mengandung pembiasaan yang tentunya positifnya kemana? Ya tentu ke yang berpihak ke siswa.
sekolah kita sudah sadar tidak sadar sudah melakukan. Teman-teman kalau pagi menyambut siswa senyum, salam, sapa itu sudah masuk budaya positif. Namun tentu saudara kita Pak Sabra dan Bu Farida sudah tahu ada sesuatu yang baru yang ingin kita programkan di sekolah, dan ini berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan target yang ditetapkan beliau 3 bulan 6 bulan, dan apabila sudah sampai di rentang waktu tersebut harapannya itu menjadi kebiasaan, tidak perlu diprogramkan lagi tapi sudah menjadi budaya. Nah seperti itu harapannya budaya positif yang insya Allah yang akan diseminasikan oleh saudara kita. Jadi hasilnya yang ingin dicapai karena orientasi ke siswa itu tentu memberikan peranan kepada siswa untuk bisa mengembangkan dirinya, dalam bahasa kita ini DSK adalah soft skill-nya, tapi yang paling berat itu adalah menumbuhkan tanggung jawab pada diri sendiri bagi siswa. Itu yang harus kita capai. Ya, tidak perlu berpanjang lebar karena yang jadi aktor utama adalah Pak Sabra sama Bu Farida. Demikian dari saya, harapan saya teman-teman, forum ini jangan dilihat dari skala momentum guru bergeraknya, tetapi ini betul-betul kita sangat butuhkan untuk terapkan di sekolah, bukan cuma menyelesaikan tugas untuk yang perlu LMS, tapi bisa kita aplikasikan bersama-sama program yang akan disampaikan oleh beliau. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mengucapkan kepada Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini yang memberikan kami banyak dukungan sejauh ini. Oleh itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja Pak. Baik, untuk kegiatan ini pada hari ini kami akan melakukan pengibasan terkait dengan modul 1-4 berkaitan dengan budaya positif. Sambil saya berdiri Bapak Ibu ya, iya. Biar agak rileks lagi saja karena tadi perasaan sudah agak terlalu serius tadi. Jadi kita santai saja. Intinya kami di sini adalah berbagi pengalaman, bukan menggurui ke arah sekali. Tapi berbagi pengalaman teoritis, ya, apa yang kami dapatkan selama program guru penggerak itu. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa apa yang kita lakukan setiap harinya di sekolah kita itu sebenarnya sejatinya adalah sesuatu yang tercermin dari budaya positif. Siswa, senyum, sapa dan seterusnya itu adalah budaya positif yang kita tanamkan ya selama ini. Nah, tapi secara pertanggungjawaban kami sebagai calon guru penggerak, maka hari ini kami harus mendesimasikan ya, budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengawali ini kami membagi dua materi, saya separuhnya dan Ibu Farida separuhnya. Iya, ini nggak usah ya, karena pada sudah kenal. Iya. Baik, mungkin sedikit dulu explaining dulu, biar nggak terlalu serius. Iya, coba berdiri. Maaf ini kalau saya harus ya berdiri. Siap. Ya, oke. Tapi adanya ini harus yang sejenis kelamin. Iya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, karena agak repot kalau ya, agak repot kalau misalnya beda. Ya, siap. Saya mau berkahnya sih Pak Ustaz. Ini perbedaannya sederhana saja, namanya yuk senyum selama 30 detik. Iya. Siap. Ya, nanti kalau saya instruksikan silakan saya kemudian kalau saya diinstruksikan mulai, berarti masing-masing dari kita harus senyum kepada teman. Ya. Inilah saya bilang tadi, kalau bisa kalau laki-laki dan perempuan bahaya. Fitnahnya bahaya. Nah, baik, ya mulai. Siap, 1, 2, 3, senyum. Senyum, Pak. Ya, senyum saja kepada temannya.
senyum 3 detik. Iya. Baik, terima kasih. Kan 3 detik. Salah detik. Ustaz kelamaan tadi kita Pak Ustaz. 3 detik. Poinnya yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita menebarkan senyum kepada lawan kita. Mau tidak mau dia akan memberikan atau feedback yang sama, senyum. Mulai dari senyum kemudian akhirnya tertawa. Jadi mungkin ini juga bagus kalau misalnya ini Pak, maaf ini Pak sekolah Pak Abu. Misalnya kalau ada rekan-rekan yang mungkin kelas-kelas di lapangan mungkin bisa dipraktekkan ini. Senyum-senyum langsung atur itu insyaallah. Baik, terima kasih. Ya nggak tahu. Baik, untuk tertibnya acara kita pada hari ini mohon dibantu untuk saya dan Ibu Farida kita membuat kesepakatan forum destinasi. Kami sudah memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, menghargai siapapun dan di antara kita ini nanti kalau ada yang berpendapat dan seterusnya kita saling menghargai. Ya, oke. Pernyataan pemantik yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, ini berarti fokus dan kemudian handphonenya kalau bisa ya, saya juga nggak bisa disembunyikan, tapi di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan. Ya. Yang ketiga ada masukan, silakan Bu Farida untuk tolong diketikkan nanti. Ya, yang ketiga, yang kami sudah memberikan 2 pemantik. Ya. Sadar tidak sadar, ini bagian atau langkah dari penyusunan keyakinan kelas. Ya. Yang intinya adalah kesepakatan itu bersumber dari seluruh yang ada di forum tersebut. Kalau kita di kelas berarti kita dengan anak-anak kita atau siswa kita. Ya, itu bedanya dengan aturan. Kalau aturan itu bersumber dari satu pihak. Ya, biasanya dari sekolah atau dari guru di zaman dahulu. Ada mungkin 1 atau 2? Ya, silakan Pak Rudi. Terima kasih. Yang Ketiga adalah yang ketiga, menerima pendapat di saat di dalam forum. Oke, menerima pendapat Dalam forum. betul, menerima. Hah? Enggak, menerima ini gimana? Namanya kita berforum, karena terima karena tidak kan ya? Ya, apa jasa lemahnya ya? Tapi sudah include dalam menghargai siapapun. Oke, mungkin ada redaksi yang lain dari teman-teman? Ya, atau ada redaksi yang lain Pak? Permisi. Mengikuti arahan pemateri. Mengikuti arahan pemateri ya. Senyum, tidak senyum. Siap. Siap. Ya. Satu lagi mungkin untuk efisiensi. Satu lagi. Ibu Kamti, Sukamti. Iya. Sebelum meninggalkan ruangan didahului dengan dia izin terlebih dahulu. Siap. Baik, saya kira sudah cukup ya? Ya cukup. Iya. Kembali di slide kan Ibu. Iya. Siap, ini canggih sekali sekarang. Saya dari sini. Set. Wih. Dari sekali. Iya. Budaya positif. Iya. Apa sih itu budaya positif? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa budaya positif adalah hal-hal yang bagus yang sudah kita laksanakan hari demi hari. Akan tetapi menurut modul yang kami pelajari selama ini, hal itu hanya bisa terjadi jika terpenuhi konsep-konsep inti seperti yang ada di samping. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, untuk bagian saya di part pertama ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang disiplin positif, motivasi dan keyakinan sekolah atau kelas. Untuk poin keempat, 5, 6 nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Farida. Baik ya. Ya, sekarang disiplin positif. Mungkin ada yang bisa memberikan kita pemahaman apa sih itu disiplin? Disiplin positif dulu. Ya, atau misalnya kalau kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran kita? Tepat waktu, kebiasaan, konsisten, Menerima aturan. Baik ya.
Apa yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian itu adalah yang lazim kita dengarkan, dan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi ada pengertian lain yang lebih ini daripada ya disiplin. Maaf. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, dan memang seperti itu. Iya. Peraturan dan seterusnya. Itu berkaitan dengan kedisiplinan, bagian dalam mendidik anak-anak kita untuk menaati. Tapi sejatinya kata disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya sebenarnya adalah belajar. Jadi kita itu ditanamkan kedisiplinan itu belajar. Ya, karena saya memberikan pernyataan pemantik ke anak-anak di kelas, ini rahasia kita di sini. Saya kadang memancing rasionalitas mereka. Apa hubungannya sepatu hitam dengan kecerdasan? Enggak ada. Apa hubungannya rambut panjang dengan kecerdasan? Enggak ada. Apa hubungannya seragam dengan kecerdasan? Enggak ada. Tapi kenapa sekolah menyuruh? Ya. Itu karena penanaman kedisiplinan. Tidak ada sangkut pautnya dengan cerdas tidak cerdas seseorang, atau menerima atau tidak menerima pelajaran, bukan. Tapi kita dalam upaya memberikan anak-anak kita pengajaran bahwa disiplin itu penting dan perlu. Konsisten dan sistematis itu sangat dibutuhkan. Itulah gunanya peraturan atau keyakinan sekolah yang kita buat dan kemudian kita sepakati bersama. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan kecerdasan kita, nggak ada. Nah, baik. Kemudian saya percepat saja sedikit. Ya, ini kaitannya dengan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Kata beliau, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya disiplin dari diri, akan tetapi tetap dibutuhkan disiplin yang lain yang sumbernya dari luar. Karena sejatinya disiplin itu diharapkan bersumber dari diri kita. Maksudnya puncak tertinggi dari disiplin adalah kita melakukan sesuatu itu karena kita meyakini nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam aturan tersebut. Tapi kalaupun tidak, maka dibutuhkan penguasa atau pihak lain yang dalam tanda kutip memaksa kita untuk sementara waktu untuk mendisiplinkan diri. Itulah yang kita sebut di sekolah dengan peraturan, tata tertib dan seterusnya. Memang kuasanya sekolah untuk membuat aturan-aturan tertentu untuk kita sepakati. Ya. Kemudian dalam kaitannya itu, ya, Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya haruslah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, yang saya maksudkan tadi, belum tumbuh atau timbul dalam dirinya, maka kita memerlukan pihak lain. Pihak lain ini yang dimaksud kalau kaitannya dengan sekolah kita, pihak lain itu adalah sekolah yang memiliki kuasa untuk mengatur keadaan yang ada di sekolah, untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Tapi fungsi dari eksternal itu hanya sebagai pemantik, ya, pemantik supaya nanti pada suatu titik kita sadar bahwa kita melakukannya itu karena memang didasari adalah nilai-nilai luhur yang kita pegang atau yang kita kuatkan. Nah, itu yang disebut dengan disiplin. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, ramah tamah, sopan santun, kemudian kejujuran, tanggung jawab, kemudian cinta tanah air. Itu adalah kebajikan-kebajikan universal yang kita sepakati bersama. Tanpa tertulis pun kita menyepakati bahwa tanggung jawab itu bagus, kejujuran itu bagus. Itu yang disebut dengan kebajikan-kebajikan yang universal. Ini adalah poin atau ujung yang ingin dicapai dalam penerapan kedisiplinan itu. Ya. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini yang saya sebut tadi bahwa puncak tertinggi kita menanamkan kedisiplinan adalah menyadarkan pribadi kita bahwa apa yang kita lakukan itu memang atas dasar kesadaran, bukan karena paksaan. Kalau sementara ini kita dipaksa, itu hanyalah jalan untuk kita mendapatkan yang sesungguhnya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan. Ini pekerjaan berat sekali Bapak Ibu sekalian. Bagaimana yang kita saksikan di anak-anak kita, ya, kita butuh pekerjaan yang ekstra luar biasa.
Kalau dari guru-guru yang kami pelajari, memang kita ini guru diajari untuk bersabar, sabar dan sabar. Meskipun pada kondisi realita, ya namanya manusia biasa, kadang juga kita ada dongkol, ada apa-apa dan seterusnya, tapi ya secara teori yang kami pelajari ya seperti ini. Ya. Kemudian apa hubungan dengan profil pelajar Pancasila ini? Mengerujutkan dari kebajikan universal tadi. Ya, beriman, kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan pengenalan kritis, ini semua adalah yang mewakili kebajikan universal yang kita sepakati. Tanggung jawab bisa masuk ke dalam bertakwa atau berakhlak mulia, inovatif bisa masuk ke kreatif dan seterusnya. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang mewakili kebajikan universal yang kita miliki. Yang kedua, setelah disiplin, ada yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Ya. Kalau saya boleh tanya, siapa yang boleh tanya? Apa yang mendasari kita hadir pada kegiatan ini? Jujur saja. Iya betul. Iya betul. Yang kedua ada. Banyak juga yang diundang. Enggak, yang hadir di sini. Apa yang mendasari motivasi? Kan kita sepakati bahwa motivasi adalah faktor pendorong kita melakukan sesuatu. Iya. Pengetahuan ilmunya itu adalah motivasi tertinggi. Tapi apakah seperti itu perlu dicek. Iya. Banyak. Ini tingkat motivasi manusia itu menurut Dian ini adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan jangan ibu bapak, bahkan saya berdiri di sini mungkin ada pada level itu. Kenapa? Karena saya ditugaskan oleh PGP. Iya. Kalau saya tidak melaksanakannya, jangan sampai diri saya nanti tidak lulus. Nah itu saya berada pada level yang pertama. Pun dengan bapak ibu sekalian, di sini karena ada instruksi kepala sekolah atau ibu kami, terima kasih. Enggak enak sama pasangan, enggak enak sama ini. Dan nggak apa-apa, itu kondisi realistis. Iya. Yang kedua, ada yang disebut dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh ini karena mau sesuatu, ada keinginannya. Kalau dalam bahasa agamanya Pak Rodan, ria, ya, tidak ikhlas. Ya ada sesuatu yang diharapkan. Itu tingkatan yang kedua. Kalau yang tadi menghindari hukuman atau ancaman atau ketidaknyamanan, yang kedua ada sesuatu yang diharapkan. Yang ketiga apa yang disebutkan tadi oleh Ibu Kamti, memang karena kesadaran diri. Oh saya hadir di acaranya pesantren karena saya mau ilmu. Tapi baru di cross check. Baru di cross check. Hati kan tidak pernah tahu. Tapi saya yakin bahwa dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan pasti ada yang memang karena kita menyadari saya perlu di situ karena ada nilai-nilai yang saya pegang dan saya ingin mewujudkan itu. Termasuk motivasi kita dalam mengajar anak-anak. Silahkan diposisikan diri kita di 1, 2 atau 3. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Jadi itu motivasi. Yang terakhir dari bagian saya ini jangan sampai terlalu banyak. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Intinya yang sudah dipraktekkan tadi. Sebenarnya itu simulasi sederhana dari keyakinan kelas. Dan ini merupakan aksi nyata saya kemarin dengan siswa kami membuat keyakinan kelas. Diawali dengan saya memberikan pertanyaan pemantik ke teman-teman anak-anak itu, kira-kira kelas impian kalian seperti apa? Kalian impian. Oh dibayangkan macam-macam. Gurunya inilah, itulah, siswanya temannya inilah, itu seterusnya. Kemudian setelah ada gambaran kelas impian, kita geser atau kita tingkatkan menjadi kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu masih kadang-kadang menggunakan kata negatif tidak. Misalnya tidak datang terlambat atau tidak tidur pada saat belajar, itu kesepakatan tapi itu kesepakatan kelas. Nah, ditingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas, dirubah yang tadinya positif menjadi negatif menjadi positif. Misalnya tidak datang terlambat berarti dirubah menjadi hadir tepat waktu, atau tidur mengikuti pelajaran dengan baik dan seterusnya. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Sehingga kita bersama-sama itu menyadari posisi kita masing-masing. Karena keyakinan itu bukan hanya bersumber dari guru, tapi juga bahkan lebih banyak bersumber dari siswa. Adapun kita guru tinggal mengatur-ngatur tata bahasanya saja. Iya. Kita harapkan sumber keyakinan itu bersumber dari anak-anak supaya mereka lebih bertanggung jawab. Termasuk ke dalamnya nanti apa konsekuensi kalau misalnya katakanlah harus terpaksa untuk melanggar keyakinan kelas. Iya.
Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini keyakinan kelas atau sekolah yang saya buat bersama dengan anak wali saya kemarin di kegiatan aksi nyata. Mungkin bisa disaksikan videonya secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Baik, pada hari ini meskipun tidak ada lambat, perhatian, tapi Pak Guru ya kenapa saya bilang lambat karena sudah dalam kelas 12 saya tidak mengapa. Minimal ini bisa kita terapkan setahun ke depan. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mendampingi kita, kelas kita untuk membuat keyakinan kelas. Saya sengaja percepat untuk kepentingan durasi. Ya. Jadi saya saling diskusi sama anak. Saya menggunakan kemarin bukan stick note, tapi saya menggunakan Padlet. Jadi nanti mereka ketik di handphonenya apa usulannya, kemudian tampil di layar besar. Kemudian setelah tampil di layar besar, maka saya ambil kesimpulan. Nah, ini hasilnya. Ya, saya hasilkan dengan ini nantinya fixnya ini nanti kita print, kemudian masing-masing dari kita bertanda tangan untuk menyadari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik, kita sudah sampai pada poin yang keempat dari budaya positif yang kita terapkan di sekolah, dari nilai-nilai budaya positif. Kita sudah sampai ke poin yang keempat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi setiap dari kita ini memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sepatutnya kita berusaha untuk memenuhinya. Ya, menurut teori-teori yang ada bahwa setiap dari kita ini memiliki kebutuhan. Demikian halnya juga dengan siswa-siswa kita di sekolah, yang mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sejatinya mereka penuhi sebenarnya. Cuman kadang kita itu tidak bisa menangkap atau belum mampu menangkap kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut, sehingga terkesan mungkin nampaknya dia mungkin agak perlu pembimbingan dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, menurut teori yang ada, kebutuhan dasar manusia itu dibagi atas beberapa. Yang pertama, kebutuhan yang paling dasar adalah bertahan hidup. Ya, kita semua ini memiliki kebutuhan dasar, yakni bertahan hidup, survive. Kemudian ditingkatkan, ternyata kita membutuhkan kasih sayang, ya, dimengerti dan seterusnya. Ya, kasih sayang ini tidak hanya dimiliki oleh atau diharapkan oleh kaum ibu-ibu atau perempuan, kami juga laki-laki itu membutuhkan kasih sayang. Ya. Bahkan kadang lebih dari itu. Iya. Hanya laki-laki ini jarang menyampaikan saja. Mau dimanja, ya. Kalau sudah rewel di rumah itu bahaya. Ya. Kemudian ternyata kita itu memiliki kebutuhan penguasaan, ya, penguasaan atas diri kita, kemudian penguasaan atas orang lain. Suka tidak suka, ini ada dalam kita dan memiliki potensi masing-masing. Mungkin yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah kadarnya. Ya, mungkin si A memiliki kadar yang besar, sementara yang lain kecil. Tetapi secara teorinya kita semua memiliki. Kemudian kebebasan, freedom. Ya. Kita memiliki kebutuhan dasar untuk merdeka, bebas melakukan apapun, ya, yang kita anggap benar. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia itu ternyata adalah kesenangan. Nah, untuk memudahkan kita mengidentifikasi itu semua, kita akan ke contoh kasus. Studi kasus. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 11 FPLB, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, di kelas kita itu pasti ada saja yang berulah dan seterusnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Anda melakukan itu? Ada yang bisa? Bapak atau Ibu? Dengan kasusnya kurang lebih bahwa si Tommy itu suka maksa temannya atau mengambil bekal. Kira-kira sebagai wali kelas apa yang kita lakukan? Atau saya sederhanakan pertanyaan, kira-kira kenapa si Tommy melakukan itu? Iya, silakan Bu. Terima kasih. Menurut saya Tommy-nya lapar dan posisinya dia nggak bawa bekal sendiri gitu. Jadi dia berpikir ngambil punya temannya.
Berarti kalau begitu, kalau berkaitan dengan lapar dan dia ingin makan, berarti pada kebutuhan yang pertama tadi, bertahan hidup. Ya, karena semua kita ini ya ingin bertahan hidup. Ada yang lain? Dari sekedar bertahan hidup, kira-kira Tommy apa sih alasannya melakukan itu? Iya, silakan Bu. Menurut saya, kemungkinan Tommy hanya mengerjain temannya kayak. Kemungkinan si Tommy mengerjai temannya, dan kalau berhasil itu dia akan merasa senang. Berarti kebutuhan memenuhi kesenangannya. Boleh jadi. Iya. Dan dari mana kita mengetahuinya? Tentu dengan melakukan pendekatan kepada si Tommy atau interogasi. Tapi mari kita lihat penjelasan dari studi kasus ini. Yang pertama, boleh jadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dibuat oleh Tommy adalah bertahan hidup yang disebut tadi oleh Ibu Skapti. Iya, jadi itu wajar. Kemudian alasan yang kedua, karena ia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Berarti dia butuh pengakuan. Iya. Dan dia ingin melampiaskan kesenangannya itu dengan cara seperti itu. Mohon maaf, ini kita tidak membenarkan caranya, tetapi kita berusaha mencari apa sih yang membuat dia melakukan seperti itu, supaya kita nanti gampang mengurai, kemudian bisa memberikan solusi-solusi yang diharapkan. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni kekuasaan. Oh, ternyata si Tommy itu begitu supaya teman-temannya takut, supaya besok-besok kalau dia mengatakan sesuatu, maka dengan dia bisa menunjukkan powernya sehingga teman-temannya itu ya tunduk kepadanya. Kemudian selanjutnya, alasan yang keempat, mungkin saja karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Saya kira penyakitnya ibu-ibu ini. Iya. Bisa ditelisik. Ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kebebasan. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian alasan yang kelima, ia melakukannya karena iseng saja. Ya, senang. Dia ingin kalau temannya tersiksa atau apa bahasanya itu dibully, dia merasa senang. Ya, ada kesenangan. Meskipun cara melampiaskannya itu keliru, tapi yang dia inginkan sebenarnya adalah kesenangan. Kemudian dari beberapa ibu kita yang menangani siswa yang seperti itu, maka diharapkan kita bisa memberikan jalan keluar. Misalnya kalau dia inginkan kesenangan, kita carikan jalan yang positif. Iya. Atau karena dia memenuhi kebutuhan dasar lapar tadi, ya sekali-kali kita berkorban untuk mungkin traktir atau apa dan seterusnya. Yang jelasnya, sekali lagi kita tidak membenarkan alasan si Tommy melakukan itu. Yang kita lakukan hanyalah mencari penyebab mengapa dia melakukan seperti itu, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Pada dasarnya dia melakukan seperti itu, dan siapapun di antara kita itu sejatinya hanyalah ingin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Baik ya Bapak Ibu sekalian, pada poin yang kelima, juga kita ini guru dituntut untuk memahami posisi kontrol restitusi. Iya. Di mana peran kita atau sebagai apa kita di depan anak-anak kita, terutama anak-anak yang bermasalah atau membutuhkan pembimbingan. Nah, menurut teori yang kami pelajari, posisi kontrol restitusi ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, apa-apa kamu ini, apa-apa kesalahan pasti dihukum. Naik lari keliling lapangan atau cabut rumput atau apa dan seterusnya, maka tipikal guru yang seperti itu adalah tipikal yang suka memberikan hukuman, penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin mendayu-dayu dan seterusnya. Kemudian kita yang menerima itu merasa bersalah dengan bahasa yang dikeluarkan oleh gurunya. Kemudian guru sebagai teman, ya, guru sebagai teman yang menganggap bahwa dia ada teman saya sehingga dia bisa bercerita apapun dengan temannya. Kemudian guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini yang paling diharapkan oleh kita dari kita guru-guru adalah sebagai manajer.
Kita lihat dulu perbandingannya supaya lebih jelas. Nah ini, kalau guru sebagai penghukum, ya kita lihat di kolom-kolomnya ini, atau sebelumnya, kolom yang pertama ini identitas gagal, kemudian identitas berhasil, kemudian selanjutnya lebih berhasil lagi. Ternyata identitas gagal itu jika guru sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Mari kita lihat contohnya. Penghukum itu guru berbuat biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir si siswa. Iya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, diancam, ada ancaman. Berarti pada saat itu dia bertindak sebagai penghukum. Kemudian hasilnya boleh saja si siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Kenapa dia bisa berbohong? Karena dia takut dihukum. Maka dia melampiaskannya dengan berbohong. Hanya saja sekali berbohong pasti ditutupi oleh bohong-bohong berikutnya. Itu akibat kalau kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian kegiatan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya si murid itu tidak memandang gurunya sebagai seorang yang dihormati, tapi dia takut karena takut dihukum, bukan karena segan atau hormat dan seterusnya. Kemudian murid berkata, bisa saja, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kebal dia tidak. Paling tahu dia ujungnya, pasti dimarahi. Pasti bahasanya guru begini dan seterusnya. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Ya karena polanya itu saja. Jika guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia berkata begini atau melakukan berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, bapak kecewa, kamu kok begini, bla 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 dan seterusnya. Maka pada saat itu anak bisa saja merasa bersalah, seolah-olah dia yang menyebabkan si gurunya celaka dan seterusnya. Guru berkata, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu, atau ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, ibu stres. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kenapa? Karena dia tidak mau gurunya stres. Dia tidak mau gurunya kelihatan gagal dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata akan mengatakan maafkan saya. Pada saat itulah kita berhasil membuat dia sebagai seorang yang bersalah. Akibatnya adalah merasa rendah diri. Ya, siswa merasa rendah diri di hadapan kita dan boleh jadi itu terjadi di teman-teman yang lain. Ke kolom yang kedua, level yang agak bagus sedikit adalah sebagai teman. Misalnya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Ya, rela berkorban. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Berarti mengharapkan balas budi. Ya, saya sudah kasih kamu nilai begini, masa nggak bantu dan seterusnya. Ya, itu kalau posisi teman. Sehingga apa yang terjadi? Si siswa itu merasa ketergantungan sama si gurunya. Begitu gurunya tidak ada, bisa saja siswa ini kelimpungan dan tidak bisa mengerjakan apa-apa yang diharapkan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena tergantung tadi. Kenapa? Akibatnya kalau bergantung maka hilang kemandirian dan kreativitas karena mengharap dari gurunya. Ya. Atau murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ya. Sehingga bisa saja memunculkan kekecewaan bagi siswa ketika sudah menjalin hubungan yang dekat layaknya teman, tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak seperti yang disangkakan, sehingga bisa saja murid itu lemah, tidak mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena bergantung sama gurunya tadi, stimulusnya dari gurunya. Kemudian sangat tergantung dengan gurunya tadi. Akhirnya kreativitas, inovasi dan seterusnya itu terbatas. Level yang agak bagus sedikit, sebagai pemantau. Ini kita guru menghitung dan mengukur kemampuan dari siswa kita. Kemudian menanyakan tentang peraturan. Tadi kalau dijelaskan peraturan kelas atau keyakinan kelas, menanyakan itu berarti sementara memantau. Kemudian pada hasilnya
Siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kembali lagi ini sangat tergantung. Iya. Kalau tidak ada gurunya maka dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Berarti dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya motivasi eksternal yang tadi sudah dijelaskan. Dia mengharapkan hadiah, imbalan, sehingga apa yang dilakukan itu tidak betul-betul bersumber dari dalam dirinya, karena dia ada pengharapan. Iya, ada hadiah yang dia inginkan. Berapa halaman yang saya harus tulis? Ya, berapa nomor PR yang saya harus kerjakan dan seterusnya. Ini masih ada penekanan, tertekan. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita kaitkan pada motivasi tadi, ada pada level 1 dan 2, menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Dan itu adalah motivasi yang level motivasi 1 dan 2. Yang kita harapkan adalah motivasi level 3 atau yang tertinggi, yakni melakukan sesuatu karena meyakini nilai-nilai kebenaran yang dipegang selama ini. Nah, yang paling diharapkan dari seorang guru adalah bertindak selaku manajer. Ya, layaknya seorang manajer, dia mampu mengatur, mengelola kelas, mengelola lingkungannya, mengelola dirinya terutama, dan kemudian mengelola orang lain. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk menggali informasi, tidak langsung menghukum. Sebagaimana contoh kita sebutkan tadi di kasus 1, dia bertanya, kenapa sih kamu melakukan, dan seterusnya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, maksudnya yang kita sama-sama sudah sepakati, apa yang berlaku di kelas ini, di sekolah ini, di kantor ini, apa yang kita yakini sama-sama, mengembalikan ke kesepakatan bersama, bukan lagi sebagai penghukum, tapi menyadarkan bahwa ini loh ada yang kita sepakati sebelumnya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Mendorong si siswa untuk melakukan perbaikan dari dirinya, tidak langsung memberikan ikan. Kalau diibaratkan pemancing, tidak langsung diberikan ikan, tapi diberikan pancing, atau diberikan caranya gimana caranya. Didorong siswa itu supaya kreativitasnya, inovasinya itu tumbuh, tidak langsung disuap. Kemudian hasilnya dapat memuatkan pribadi. Ya. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena dapatkan rangsangan dari gurunya, stimulan dari gurunya yang bagus, maka dia mampu mengembangkan dirinya ke potensi terbaiknya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia bertanya ke gurunya. Berarti ada keinginan dia secara sadar dalam diri ingin memperbaiki dirinya. Dia bertanya sebagai murid ke gurunya. Kita sebagai manajer bisa memberikan alternatif pilihan. Ini loh yang bisa kamu lakukan, ini loh yang bisa kamu lakukan. Toh pada kenyataannya kita guru-guru di sekolah itu kan hanya menunjukkan anak jalan. Ini loh jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Apapun pilihan itu ya tergantung ke siswanya dan risiko diambil oleh ya siswa kita. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini hasil yang kita diharapkan bagi siswa yang bermasalah kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Si anak itu mampu mengevaluasi dirinya, apa yang salah dalam dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya, dan bagaimana dia keluar dari masalah tersebut. Intinya bahwa pada posisi manajer ini kita mengharapkan masalah yang dihadapi oleh siswa itu nanti solusinya itu dari siswa sendiri. Iya, bukan dari kita gurunya. Sekalipun kita ada ide, ada pikiran dalam ini kita, tetapi kita merangsang memancing dia dengan baik untuk bisa mengeluarkan solusi. Ada sebuah pepatah yang saya pernah baca atau saya pernah dengar. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu menghasilkan bawahan atau karyawan yang bisa mengeluarkan pendapat, sekalipun pendapat itu sudah diketahui oleh pemimpin tersebut. Tapi pemimpin yang bijak, dia mendorong, merangsang karyawannya untuk ayo keluarkan pendapat itu, meskipun dia ada di kantong-kantong ininya, idenya si pemimpin, tapi begitulah pemimpin. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang diharapkan pada posisi kontrol restitusi ini adalah kita bertindak selaku manajer. Memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya kira ini bisa kita lakukan seiring dengan kita terus memperbaiki diri dan berjalannya waktu. Baik, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini inti dari
memposisikan diri kita sebagai manajer. Intinya bahwa kita mengajak murid, ayolah, sebenarnya kamu bisa, hanya kurang berani saja. Ya. Jangan apa-apa kita guru dengan mudah memberikan A, B, C dan terusnya, itu mengurangi kreativitas dan inovasi yang ada pada siswa kita. Ini juga merangsang pengambilan keputusan kepada siswa-siswa kita. Terlebih lagi siswa kita sekarang di usia SMA, SMK ini seharusnya kita sudah berikan mereka rangsangan untuk mampu menganalisis sesuatu dan kemudian bisa menghasilkan keputusan. Bahwa keputusannya itu belum tentu benar atau masih terdapat kesalahan-kesalahan, ya wajar, namanya siswa dan masih belajar, terlebih lagi usianya yang masih muda. Itulah tugasnya kita untuk selalu memberikan arahan-arahan dan memperbaiki. Baik, sekira untuk posisi kontrol institusi. Nah, sekarang pada poin yang paling terakhir, kalau siswa bermasalah, apa sih yang kita lakukan? Menurut teori yang kami pelajari, jika siswa bermasalah atau ada sesuatu yang ingin diperbaiki, maka hendaknya kita melakukan segitiga restitusi. Sederhananya, segitiga restitusi itu sebenarnya berdialog ke siswa, berdialog antara guru ke siswa, atau bisa kita lakukan di rumah antara orang tua ke anak, berdialog untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya nanti kita mengharapkan ada solusi dari setiap permasalahan yang kita timbulkan. Nah, segitiga restitusi itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah jangan langsung disalahkan dan seterusnya. Distabilkan dulu dengan cara menanyakan. Kemudian memunculkan kalimat berbuat salah itu bukan wajar, ya. Wajar berarti kita boleh melakukan, tapi siapapun bisa melakukan kesalahan. Ya, siapapun bisa melakukan kesalahan. Tidak ada dari kita yang bersih dari kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Biarkan dia mengatakan bahwa iya Pak, iya Bu, kesalahan saya ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa sih yang keyakinan yang kita sepakati bersama. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang saya bilang tadi, bukan membenarkan, mewajarkan kesalahan yang terjadi, tapi bahwa orang terjadi dalam kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, normal. Iya. Tugas kita adalah memperbaiki kesalahan tersebut, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses yang kita jelaskan tadi di posisi kontrol. Yang tadinya dia melakukan kesalahan diharapkan nanti bisa membuat kebaikan-kebaikan di masa akan datang. Kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita rangsang anak-anak itu untuk mari kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi dengan memulainya bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ya, jangan langsung dihukumi dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang kita sebutkan tadi. Boleh jadi karena dia ingin mempertahankan hidup, boleh jadi untuk kebebasan, boleh jadi kesenangan dan seterusnya. Bagaimana kita caranya tahu? Ya tanya. Ya mari kita berdialog. Kenapa sih kamu melakukan, apa sebabnya, apa penyebabnya dan seterusnya. Ya. Jadi dari menurut pengalaman saya pribadi di sekolah kita ini dalam menangani siswa itu macam-macam alasannya anak-anak itu dalam berbuat kesalahan dan seterusnya. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Kenali dulu kebutuhannya, kemudian kita penuhi dengan cara yang positif. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita atau kamu punya alasan mengapa melakukannya. Ini pertanyaan. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa sih kamu melakukannya? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau misalnya contohnya adalah memukul. Iya. Ini maksudnya adalah kita memberikan atau mengarahkan pemenuhan kebutuhan tadi dengan cara-cara yang positif.
Menanyakan keyakinan sebagai langkah yang ketiga adalah dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam. Karena inilah yang sangat diharapkan ketimbang mengharapkan motivasi eksternal, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Apa yang dia lakukan dia sadari, kemudian mampu mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan yang disebutkan tadi adalah keyakinan universal, ya, kebajikan, ramah tamah, tanggung jawab, disiplin, etc. Itu namanya kebajikan universal yang sudah semuanya kita sepakati bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, menanyakan keyakinan, contohnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kantor kita. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita ingin menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita. Nah, diharapkan sebelum ini terjadi kan kita awali dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah. Sehingga kalau dia berbuat salah, kita kembalikan ke sana. Karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat itu bukan bersumber dari kita gurunya atau sekolah, tetapi bersumber dari guru dan siswa. Iya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan langkah terakhir dari budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah agar tercipta budaya positif, yakni segitiga restitusi. Mungkin dari pemaparan saya ada yang ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Sandra atas pemaparannya. Jadi terkait dengan segitiga restitusi ya, sebenarnya saya sangat tertarik Pak ya, karena kan ini yang selama ini selalu kita hadapi di kelas ya. Nah, begini Pak, kalau misalnya tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini sudah kita terapkan terhadap anak dan ternyata itu belum berhasil. Nah, tindakan apa selanjutnya yang kita ambil atau yang akan kita tempuh seperti itu Pak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sakia atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan yang bagus. Sebelum saya memberikan tanggapan atau jawaban, mungkin ada teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin bersuara, menanggapi atau menjawab atau gimana? Baik, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Menurut saya ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses. Kita itu jangan berpikir harus hasilnya langsung hasilnya harus bagus sesuai harapan kita. Seperti halnya anak kita Bapak Ibu. Anak kita setiap kita ingatkan sholat, itu nggak bisa sehari diingatkan besok langsung sholat 5 waktu. Kita harus berulang karena anak-anak itu memang dalam pembentukan jati diri, jadi belum punya jati diri yang bagus. Jadi memang ini proses. Jadi jangan menyerah. Kalau memang sudah diproses restitusi kok masih melakukan kesalahan lagi, ya diulang, nggak apa-apa, ulang. Nanti niatkan kita itu membimbing mereka seperti anak-anak kita di rumah. Jadi kalau misalnya hasilnya nanti itu diserahkan ke Allah, dan mungkin perubahan anak itu belum tentu pas masih di siswa SMK 1. Mungkin dia akan berubah setelah lulus, bisa jadi Bapak Ibu. Jadi dia baru oh iya, dulu saya sering diingatkan ini. Ternyata dia baru sadar setelah lulus, bisa jadi seperti itu. Jadi jangan berharap langsung selesai anak-anak langsung sesuai yang kita harapkan. Dan itu pun jangan membuat Bapak Ibu menjadi langsung putus asa atau bagaimana. Jalan aja prosesnya. Itu. Terima kasih Pak. Baik, sangat membantu. Iya, kita. Oh ya. Ya, silakan Pak. Selamat. Baik. Bertanya mau menjawab ini. Ini menanggapi, tapi ini mungkin di luar pada segitiga. Oh iya, silakan. Saya melihatnya bahwa hari ini teman-teman mungkin terlahir dari
dunia pendidikan yang berbeda ya, mungkin dari kurikulum yang berbeda. Di kurikulum di zaman kita dulu, inilah produk hasilnya. Saya bilang seperti itu. Dan saya yakin teman-teman juga merasakan bagaimana di era-era itu cara mendidiknya guru-guru kita dulu. Tapi realitasnya ada. Saya bilang seperti itu. Bagaimana rasanya tangan guru, ya kan? Tapi hasil dari itu semua saya merasakan bahwa hari ini saya bisa melewati semua permasalahan yang saya hadapi, baik itu di dunia pendidikan ataupun kehidupan masyarakat, karena memang sudah tertempa mentari dengan cara seperti itu. Nggak gampang putus asa, diteriakin sedikit, kamu, nggak mundur, oke kami siap. Itu merupakan bagian dari cara menyelesaikan ya, mungkin itu cara-cara seperti itu. Yang lebih ekstrim kalau di dunia pendidikan, di dunia militer kan. Saya belajar begitu kalau kata itu lebih ekstrim, tapi hasilnya cukup luar biasa mereka. Mereka bicara tentang disiplin, bukan alam tanggung mereka. Baris saja antara sipil dengan militer itu perhitungan waktunya itu cukup luar biasa. Walaupun jumlahnya banyak ya, mereka harus dididik dari SMA juga, mulai dari SMA. Nah artinya kalau saya agak sedikit berbeda dalam menanggapi persoalan yang seperti ini, karena mungkin ini baru terlahir kurikulumnya. Kalau saya terlahir dengan kurikulum yang berbeda, dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, tapi ya, hasilnya seperti yang sekarang saya rasakan, mungkin seperti itu. Saya langsung aja untuk Bang ya. Kita hargai semua pendapat yang ada, sebagaimana tadi keyakinan kelas menghargai ini. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Sakia dengan contoh kasus. Jauh sebelum saya mengenal teori segitiga restitusi ini, saya sudah melakukannya. Belakangan saya menyadari, ternyata yang saya lakukan selama ini adalah segitiga restitusi. Sudah alumni siswanya sekarang, barusan. Pada saat dia kelas 10, entah 2 atau 3 tahun yang lalu, dia ada kasus. Tersebarlah videonya yang seperti itu. Pada saat itu kita lakukan pendekatan dan seterusnya. Intinya kita memaafkan dan dia merasa ini dan seterusnya. Kemudian kita lakukan segitiga resultasi itu dulu. Dia mengaku kesalahannya dan ingin memperbaiki diri dan seterusnya. Betul kata Ibu Sukamti tadi, itu hasilnya tidak seinstan itu. Tapi saya ingat satu momentum yang saya bisa, selain setelah saya interogasi dan hadirkan orang tua, bicara empat mata dengan orang tuanya, bahkan orang tuanya sampai terharu dan meminta saya datang ke rumah itu privat, tapi saya nggak bisa, intinya begitu dan tak berubah. Tapi ada satu momentum yang saya anggap bisa merubah si anak itu. Jadi kasusnya itu anak adalah kasus asusila, ya, sekalipun tidak parah, tapi sampai di kasus ada indikasi ke sana. Tiba saat ada pengusulan beasiswa, yang beasiswa Kaltim, Kutim Tuntas, kan ada akademik, kemudian ada non akademik, prestasi, kemudian ada jalur tahfiz Al-Quran. Saya ambil yang jalur tahfiz Al-Quran itu untuk si anak ini. Harapan saya bukan karena itu, tapi saya ingin mendidik bahwa sekalipun kamu melakukan kasus yang dulu seperti itu, tapi kamu punya peluang untuk berubah. Dengan saya caranya mengambil jalur yang ekstrim, yang tadinya perbuat salah begini, saya kasih jalur yang ekstrim kanan. Ya, saya kasih jalur ini supaya membangun kepercayaan dirinya bahwa saya di mata guru saya itu tidak salah amat. Iya. Bayangkan itu asusila dengan Al-Quran itu kan suatu yang kontradiktif. Iya, tetapi cara saya memberikan seperti itu supaya dia sadar bahwa saya di mata Pak Guru saya itu masih memiliki peluang untuk menjadi orang yang benar. Dan alhamdulillah kelas 11, kemudian kelas 12, itu ada perubahan yang signifikan dan sekarang anaknya itu sekarang ada di UGM ambil jurusan psikologi. Iya. Itu yang saya lakukan. Bayangkan kalau pada saat itu saya menjas anak itu gimana jadinya? Iya. Gimana jadinya kalau saya menjas anak itu pada situ? Ada lagi kasus kurang lebih sama, tapi si anak sekarang itu belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Tetapi bagi saya, ya hasil itu bukan kita yang ini nanti biarlah waktu yang
ini menjawab. Tapi kaitannya dengan segitiga restitusi, kalau kita sudah melakukan sedemikian rupa dan seterusnya masih juga begitu, maka di atas itu ada keyakinan sekolah. Jadi tentu kita kembalikan ke apa yang menjadi kebijakan sekolah. Tapi poinnya adalah bagaimana kita mengupayakan si anak itu untuk berubah. Ada pun yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi, kita hargai sebagai sebuah pendapat. Saya di awal-awal menjadi guru juga begitu, karena kita dididik oleh guru kita sekian puluh tahun yang lalu, sehingga saya ingin menerapkan hal yang sama. Semakin saya menerapkan hal yang sama, saya lalu berbentrokan dengan realitas yang ada. Sampai suatu titik saya menyadari bahwa saya bukan hidup di zaman saya lagi dulu. Jadi saya harus melakukan perubahan. Plus minusnya pasti ada, plus minusnya pasti ada. Tetapi sekarang eranya sudah tidak seperti itu. Mungkin zaman kita dulu cara yang paling efektif seperti itu. Tapi yang zaman sekarang ini saya pun secara pribadi belum menemukan cara-cara yang betul-betul ideal untuk saat ini, karena kemajuan, kemudian dinamika perkembangan zaman dan seterusnya. Maka itu sudah menjadi tugas kita untuk sama-sama kita mencari akar-akar permasalahan, kemudian kita cari solusinya. Tapi untuk kembali lagi ke masa-masa yang kayak dulu, saya kira pada saat ini kurang tepat, kecuali mungkin pada seperti disinggung tadi, militer dan seterusnya, itu kan sudah menjadi ciri khas dan seterusnya. Saya kira begitu Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih telah membersamai kami dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf atas sebesar-besarnya atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.